Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai masalah sosial dalam ilmu antropologi dan sosiologi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Elvira Salma dari kelas Hukum 2020B, nomor induk mahasiswa 240704099. Yang pertama, ada pengertian masalah sosial secara umum. Masalah sosial adalah suatu bentuk masalah yang terjadi di masyarakat yang disebabkan oleh adanya interaksi sosial yang kurang seimbang dalam masyarakat. Lalu selanjutnya ada pengertian masalah sosial menurut para ahli. Yang pertama, ada Suryono Sukanto. Suryono Sukanto mengatakan masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyaan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Lalu yang kedua ada Johnson. Johnson mengatakan bahwa masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang sebenarnya, atau dikenal sebagai kesenjangan antara situasi saat ini dengan situasi yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada Gillen and Gillen. Gillen and Gillen berpendapat jika masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan sosial. Lalu selanjutnya ada bentuk masalah sosial. Bentuk masalah sosial terdapat dua macam. Yang pertama, manifest social problem. Manifest social problem yaitu masalah sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian antara tindakan dan nilai serta norma sosial di mana dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya adalah konflik yang melanda suatu wilayah desa atau kampung. Lalu yang kedua ada latent social problem. Latent social problem yaitu masalah sosial yang tersembunyi sehingga dampaknya tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contohnya adalah kesenjangan pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat. Lalu penjelasan yang ketiga ada karakteristik masalah sosial. Karakteristik masalah sosial terdapat 4 jenis. Yang pertama, situasi tidak menyenangkan. Yang kedua, kondisi yang perlu pemecahan. Yang ketiga, dirasakan oleh banyak orang. Yang keempat, pemecahan masalah secara kolektif. Pemecahan masalah secara kolektif yang dimaksud ialah suatu masalah yang membutuhkan pemecahan secara menyeluruh dan melibatkan banyak orang juga. Pemecahan masalah secara kolektif dapat berupa aksi sosial, perencanaan sosial, atau kebijakan sosial. Lalu selanjutnya ada faktor masalah sosial. Faktor masalah sosial terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor biologis, yang ketiga faktor psikologis, dan yang keempat faktor kebudayaan. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah masalah sosial yang berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar penyebab munculnya masalah sosial di masyarakat. Umumnya, faktor ini berkaitan dengan penghasilan individu yang dapat memicu kesenjangan sosial dalam masyarakat. Lalu yang kedua, faktor biologis, yaitu penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan fisik seperti penyakit dan gangguan kesehatan. Faktor biologis biasanya dikarenakan kurangnya berbagai fasilitas yang layak sehingga memicu terjadinya masalah sosial dalam masyarakat. Contoh masalah sosial yang berkaitan dengan faktor biologis yaitu penyakit menular. Penyakit menular mampu menjadi suatu masalah sosial ketika penyakit tersebut telah menjalar dalam suatu wilayah atau penduduk seperti wabah. Lalu yang ketiga, faktor psikologis, yaitu penyebab masalah sosial yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan seseorang. Faktor ini berhubungan dengan pola pikir masyarakat.
Contohnya adanya pemahaman aliran yang menyimpang sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang keempat, faktor kebudayaan, yaitu masalah yang berkaitan dengan norma atau unsur-unsur nilai sosial seperti adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Faktor ini muncul dikarenakan adanya perbedaan yang mendalam antara nilai atau unsur dalam masyarakat dengan realita yang ada. Lalu selanjutnya dampak masalah sosial. Dampak masalah sosial terdapat banyak, ada 5 macam. Yang pertama, meningkatnya angka kriminalitas. Yang kedua, kesenjangan sosial. Yang ketiga, penyimpangan perilaku. Yang keempat, disintegrasi kelompok. Dan yang kelima, meningkatnya pengangguran. Kelima tersebut merupakan dampak dari masalah sosial. Lalu selanjutnya ada contoh masalah sosial. Contoh masalah sosial ada 6. Yang pertama, kemiskinan, cybercrime, tindak kriminal, kenakalan remaja, kesenjangan sosial, dan penyimpangan seksual. Lalu yang terakhir ada pengendalian masalah sosial. Pengendalian masalah sosial terbagi menjadi 2 macam, yaitu tekanan sosial dan sosialisasi. Tekanan sosial ialah paradigma atau pandangan seseorang yang mempunyai ekonomi rendah tentunya berbeda dengan pandangan orang yang mempunyai ekonomi tinggi, yang biasa dikatakan dengan kesenjangan sosial. Lalu yang kedua, sosialisasi. Dalam menghadapi suatu permasalahan sosial juga diperlukan tindakan sosialisasi, sehingga diperlukan orang-orang yang lebih mengerti terhadap mereka yang bersangkutan untuk bersosialisasi dalam rangka pemecahan kasus agar mereka dapat menjalankan peran mereka sesuai dengan harapan. Itu dia penjelasan mengenai materi masalah sosial dalam ilmu antropologi dan sosiologi. Saya Elvira Salma mengucapkan terima kasih telah menyimak presentasi saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.